بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial Ramadan melengkapi puasa kita. Masya Allah. Ibu, kita sapa dulu ibu yang di studio ini. Masya Allah semangat banget nih. Assalamualaikum. Dari Majelis Taklim mana nih? Kami dari Majelis Taklim Muslimah Bulan Ketemu Bekasi, Bekasi. Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita memiliki tema pada kesempatan kali ini. Semua akan berbicara pada waktunya, Masya Allah ya. Dan nanti akan hadir bersama kita guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Ustadz Kang Rasid dan Syekh Fikri Thorik. Dan nanti juga akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam ya. Dan kita akan bahas tema kita yang pertama, Masya Allah, bersama guru kita Kang Rasid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ustadz ini kalau misalnya dengerin judulnya semua akan berbicara pada waktunya. Ini kayak agak-agak takut gimana gitu ya. Tapi pasti adanya. Mohon ilmunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Cahaya Hati rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bang Ali dan pemirsa yang rahmati Allah berbicara tentang semua ada waktunya. Saya teringat dengan satu kitab karangan Imam Syafi'i, namanya kitab Ar-Risalah. Di situ Imam Syafi'i dengan detail menyampaikan setiap perbuatan itu akan dibalas sesuai waktunya. Jadi mereka-mereka yang melakukan perbuatan baik, perbuatan buruk, itu Allah akan memberikan balasannya pada saatnya. Allah berfirman dalam satu suratnya, surat Luqman, Bismillahirrahmanirrahim. Bang Ali, ini adalah satu diskusi seorang orang tua dengan anaknya. Bunda Ayahanda, bagaimana seorang tua menasehati anaknya. Wahai anakku, di situ diungkapkan, ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min hardalin. Wahai anakku, siapa saja yang melakukan perbuatan walaupun sebesar biji sawi, amalan itu kecil sekali,
fatakun fi sahratin, aw fis samawati, aw fil ardi. Dan amalan kecil itu walaupun ada di kedalaman batu, walaupun perbuatan sebesar biji sawi itu ada di ketinggian langit, bahkan fil ardi, ada di kedalaman bumi, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkan amalan itu. Allah akan membalas amalan itu walaupun sebesar biji sawi, kecil sekali. Dengan kata lain punten sekali bahwa setiap amalan pasti Allah akan membalasnya. Bahkan dalam surat Al-Jaljalah ditegaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang berbuat keburukan, dia pun akan melihat balasannya. Kadang balasan itu kadang di dunia, kontan, kadang nanti di akhirat. Seperti halnya doa. Ada seorang pemuda bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, buat apa umat Islam itu berdoa?" Bahkan doa itu diulang-ulang, habis sholat zuhur berdoa, habis sholat taraweh berdoa. Buat apa? Efeknya pun tidak ada, kata pemuda itu. Nah, kemudian Imam Syafi'i menjawab, setiap amalan pasti dibalas. Contoh amalan berdoa saja. Allah menjawab setiap doa itu 3 amalan, 3 jawaban. Pertama, kadang kontan di dunia. Kalau toh di dunia tidak merasakan, Allah simpan, dia akan menjemput di akhirat. Dia akan menjadi amalan di akhirat. Bahkan ada seorang yang ahli surga, beliau kaget ada amalan yang dia ada istana. Kemudian ada bahkan amalan sebesar gunung Uhud itu. Dia katakan ini apa? Itu berkat doa-doamu dulu di dunia. Jadi dibalas betul-betul. Faman misqala dzarratin khairaya. Kalau toh amalan di dunia tidak engkau dapatkan, amalan di akhirat. Yang ketiga Allah menjawab berupa dia terhindarkan dari mara bahaya dan bencana. Itu yang dimaksud bahwa setiap amalan pasti Allah balas. Karena punten Bang Ali, kalau toh ada satu kejahatan, dia tidak menemukan keadilan di bumi ini. Dia akan menemukan keadilan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka yang berbuat durjana sekarang sedang ongkang-ongkang kaki di dunia, dia merasa kaya, merasa berkuasa, tidak dia bisa mengalahkannya. Tapi di persidangan Allah Subhanahu wa taala dia akan bertekuk lutut. Bahkan tadi Qari'ah menyampaikan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sampai punten kebiasaan berbohong di dunia, ternyata kebiasaan itu dibawa ke akhirat. Dia berbohong juga, Allah menutup mulutnya supaya dia tidak berkata bohong. Yang Allah mintakan saksi tangannya, matanya, telinganya dijadikan saksi. Bahkan kalau kesaksian telinga tidak cukup, kesaksian mata tidak cukup, Allah akan mendatangkan saksi yang selain mata dan telinga. Berupa apa Bang Ali? Berupa bumi. Contoh, bumi tempat dia sholat, Allah panggil sebagai saksinya. Maka punten disunahkan Bunda Ayahanda kalau kita habis sholat fardu, kemudian sholat sunnah. Jangan di tempat yang sama. Bergeser ke tempat yang baru. Sebab itu Allah akan memintakan, dia akan jadi saksi bagi. Semua ada waktu. Masya Allah, semua ada waktunya. Terima kasih guru ilmunya. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan hadirkan bintang tamu kita yang insya Allah akan menginspirasi kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita.